Makhluk hetero tiba-tiba muncul di dalam perimeter pertahanan, membuat Ursa Bionik dan warga sipil panik. Peringatan segera diteriakkan agar semua warga berlindung, namun makhluk-makhluk itu terus mendesak masuk. Di sisi lain, anggota ARU kebingungan dan marah karena sektor yang seharusnya aman ternyata diserang. Mereka sadar seluruh aset tempur telah dikirim ke garis depan, sehingga hampir tak ada kekuatan tersisa untuk bertahan di belakang. Ketika guncangan di garis depan mereda, makhluk hetero dalam jumlah besar bangkit dari lautan beku. Penduduk Arktik yang tak memiliki cara efektif untuk melawan ancaman asing itu hanya bisa menyaksikan dengan terkejut saat situasi berubah semakin genting. Kekacauan meledak di dalam dan luar tembok kota. Di distrik terdalam yang dipenuhi perempuan dan anak-anak, ketakutan menyebar cepat. Jika garis pertahanan runtuh, tak akan ada yang tersisa. Evan berusaha tegar di hadapan anak-anak lain, menyuruh mereka mengumpulkan semua yang tertinggal dan memastikan tak seorang pun terabaikan. Sementara itu, penjaga sipil mengarahkan warga ke sektor gerbang, satu-satunya titik yang masih bisa dijadikan benteng darurat. Di tengah hiruk-pikuk, sebuah perangkat komunikasi yang terkubur salju tiba-tiba aktif. Transmisi dari Babilonia terdengar, harapan sempat menyala, mungkin bantuan telah tiba. Namun kenyataan justru sebaliknya. Unit itu berada di Arktik untuk membangun jalur komunikasi atas perintah Dewan Sains, dan kini mereka sendiri terkepung makhluk hetero, meminta dukungan. Kabar tersebut memicu perdebatan sengit. Sebagian menolak mengirim bantuan karena pertahanan kota sudah diambang runtuh dan mustahil bertempur di dua front. Yang lain berargumen bahwa jika jalur komunikasi dan garis depan jatuh, kematian hanya tinggal menunggu waktu. Keputusasaan merawat, bahkan ada yang menyarankan menyerah. Tiba-tiba terdengar tembakan yang membekukan suasana. Evan dan beberapa anak terpental ke belakang, tangan kecil mereka masih gemetar menggenggam pistol. Dengan suara bergetar namun tegas, Evan bersikeras mereka harus membantu Babilonia. Ia mengusulkan rencana nekat, menghancurkan gerbang kota agar wilayah itu banjir ke lautan es, menenggelamkan monster, lalu menggunakan kapal di pelabuhan untuk mengevakuasi tim Babilonia, kapal yang cukup besar untuk semua orang. Tapi penjaga sipil menentang keras, gerbang itu bukan sekadar struktur pertahanan, melainkan reruntuhan bersejarah dari Sophiasburg lama, dibangun kembali dengan darah dan keringat. Menghancurkannya berarti memusnahkan simbol terakhir yang mereka pertahankan dengan susah payah. Penjaga sipil menegaskan bahwa gerbang dan seluruh sektor ini adalah simbol kenangan yang dibangun kembali lewat kerja keras tanpa henti. Bagi orang dewasa, kota ini adalah pulau kecil yang aman di tengah kehancuran. Evan memahami arti itu, namun di tengah tangis ia berteriak bahwa semua itu tak lagi penting. Anak-anak lain ikut meluapkan keluhan, mereka merasa dijanjikan sekolah dan makanan hangat, tetapi malah dipaksa bekerja. Mereka diminta tampil saat perayaan tanpa tahu apa yang dirayakan. Bahkan pembangunan kubah bawang dianggap menghabiskan sumber daya terakhir. Bagi mereka, orang dewasa terlalu sibuk mengejar nostalgia sendiri. Kata-kata itu membuat para orang dewasa terdiam. Evan menegaskan bahwa mereka tidak membutuhkan landmark lama maupun Kaisar Frosteart. Dengan emosi memuncak, ia menyatakan bahwa tempat ini bukanlah Sophiasburg lama, melainkan Sophiasburg baru. Keheningan berat menyelimuti semua orang, hingga akhirnya seseorang melangkah maju, yang diikuti langkah lainnya. Rosetta menggendong komandan menembus badai salju, memerintahkan seluruh pasukan mundur dari zona pertempuran. Para prajurit berjuang mengikuti di tengah angin yang membutakan. Namun sebelum mereka bisa menjauh, gletser retak dan makhluk hetero muncul dari celah es, menyerang serta menyeret dua tentara yang tertinggal.
Mendengar teriakan minta tolong, komandan memerintahkan Rosetta membantu. Ia menurunkan komandan, menghunus pedang, dan berbalik menghadapi musuh. Pertempuran berlangsung sengit. Perisai energi salah satu prajurit hancur oleh serangan Corrupted, dan ia terseret ke bawah es. Rosetta menerjang maju, menebas tentakel makhluk hetero dan berusaha menyelamatkan yang terjebak. Saat makhluk lain melompat dari atas gedung untuk menghalanginya, komandan menembak tepat waktu, membuka jalan bagi Rosetta. Namun ketika situasi tampak mulai terkendali, sebuah sosok mekanik ramping tiba-tiba melesat dari tengah kekacauan dan menghantam Rosetta dari samping. Sosok misterius menerjang sambil memerintahkan konstruk menyingkir. Rosetta menahan serangannya, namun tak mendapat celah untuk membalas. Lawannya, seorang ascendant, bertarung dengan gaya buas dan kacau, mengabaikan pertahanan dan hanya berfokus menghancurkannya, bahkan mengejek Rosetta agar bertarung sekuat saat melawan manusia naga. Di tengah bentrokan itu, ingatan Rosetta kembali pada pertarungannya dengan Rumyantsev yang pernah terhenti oleh kemunculan sosok yang sama. Saat itu, tepat sebelum pedangnya mendarat, Rosetta menghentikan serangan dan menyadari kehadiran lain di belakang lawannya. Rumyantsev sempat menyapa tamu tersebut dan menanyakan apakah ia dikirim oleh Yang Mulia, yang dijawab setengah bercanda bahwa ia juga datang karena bosan. Kembali ke masa kini, getaran hebat mengguncang lanskap dan suara deras mulai memenuhi udara. Menghadapi ancaman yang meningkat, perintah Rosetta untuk mundur akhirnya menembus kekacauan. Ascendant wanita itu memuji Rosetta karena mampu memblokir serangannya. Lalu tiba-tiba meraih pedang dan membantingnya ke tanah, hingga gelombang kejut menghancurkan es di sekitar. Komandan menembak untuk mengalihkan perhatian, namun peluru hanya tertahan oleh armor. Lalu Ascendant itu mengenalkan dirinya sebagai Duryodhana, dan dengan mengejek mengaku sebagai dalang kejatuhan Babilonia. Duryodhana lalu menerjang dengan kekuatan dahsyat, menghancurkan garis pertahanan konstruk dan langsung mengincar komandan. Rosetta bangkit dan menjegatnya. Sementara Duryodhana dengan santai menyatakan ia tidak berniat membunuh komandan karena anak itu akan marah, membuat komandan teringat pada gadis berambut biru. Ia bahkan menawarkan kerjasama demi memperoleh kekuatan yang mampu melewati penyaringan, sambil diam-diam mencari celah untuk menyerang lagi. Atas perintah komandan, pasukan menyebar dan menggempur Duryodhana hingga pijakannya goyah, memberi Rosetta kesempatan menghadang. Namun Duryodhana menangkap kedua lengan Rosetta dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menguncinya. Lalu berulang kali menghantamkan dahinya ke kepala Rosetta dalam duel brutal jarak dekat. Di saat yang sama, makhluk hetero mengepung perimeter, memaksa pasukan lain bertahan mati-matian. Menunggu momen yang tepat, Rosetta akhirnya membalas dengan sundulan keras yang menghantam hidung Duryodhana. Tapi Ascendant itu justru tertawa semakin liar, menyambut pertarungan sebagai sensasi bertahan hidup yang sesungguhnya. Ketegangan memuncak hingga terdengar teriakan dari kejauhan, dan Rosetta menyadari suara itu milik Derek. Tangisan paus menggema tajam di udara beku, diikuti rentetan rudal yang melesat menembus badai salju dan menghantam distrik. Ledakan beruntun melalap bangunan, api dan gelombang kejut menyapu medan perang tanpa pandang bulu. Semua pihak, baik pasukan maupun Duryodhana, terpaksa memasang penghalang pertahanan. Di tengah runtuhan dan hujan puing, Rosetta memanfaatkan celah itu untuk melepaskan diri dan menjauh dari jangkauan lawannya. Di saat genting tersebut, saluran komunikasi terbuka. Mina melaporkan bahwa kunci untuk mengaktifkan Malkuth telah ditemukan di dekat Laut Beku, dan meminta komandan segera memicunya melalui koneksi Mind Rosetta. Dalam sekejap, rangkaian kode asing berubah menjadi eksekutable bertuliskan Malkuth di terminal. Atas perintah komandan, Rosetta memanggil dan mengaktifkan transformasi itu, merasakan koneksi yang mulai terjalin. Sementara itu, Dr. Bear telah menghubungkan dirinya dengan Derek sebagai port eksternal. Kabel-kabel tertancap dari sistem punggung paus ke kerangkanya. Saat Mina menekan tombol merah besar di punggungnya, sinyal umpan balik mengalir deras. Mesin-mesin internal meraung berat, getarannya terasa bahkan di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Sesuai harapan, aurora mulai membentang di langit, indah namun membawa firasat buruk karena berwarna merah darah. Mina langsung menyadari ada yang keliru. Cahaya merah itu tidak hanya menghiasi langit, tetapi memancar dari pusat kota dan menyebar cepat, menyelimuti medan perang hingga seluruh lanskap bersalju berubah menjadi merah tua. Di tengah keheningan yang mencekam setelah gemuruh mesin, sebuah suara misterius terdengar, menyatakan bahwa upaya itu memang tidak akan berhasil.
Aurora merah mulai memicu kekacauan, para konstruk berteriak kesakitan saat main mereka terguncang. Mesin bionik kehilangan suplai daya, dan kendaraan Arktik pendukung pertahanan mendadak lumpuh. Simon dan Noan menyadari makhluk hetero serta Corrupted menjadi jauh lebih agresif. Di tengah gangguan itu, aktivasi Malkuth gagal terwujud. Tubuh Rosetta bergetar hebat ketika gelombang korupsi menghantam mainnya dan memutus koneksi dengan komandan, membuatnya tak berdaya. Duryodhana memanfaatkan celah itu dan mendaratkan pukulan telak. Komandan segera memulihkan koneksi. Fungsi Rosetta kembali aktif, dan ia menancapkan pedangnya ke tanah untuk menahan diri agar tidak roboh. Meski kerusakan fatal berhasil dicegah, medan perang sudah terlanjur kacau, banyak mesin dan konstruk mengalami gangguan serius. Duryodhana menyebut bahwa Ultimate Amalgamasi telah dimulai, mengisyaratkan sesuatu yang lebih besar, mengingatkan komandan pada istilah Ultimate Amalgamator yang pernah disebut Mina tentang tubuh Rosetta. Saat Duryodhana melangkah maju, makhluk hetero berkumpul di belakangnya seperti gelombang pasang, membentuk dinding hidup yang siap dilepaskan. Ia mengangkat tangan untuk memberi perintah akhir. Namun sebelum sempat menyelesaikannya, rudal kembali menghujani langit. Kali ini tentakel-tentakel muncul dan menjerat Duryodhana dari belakang. Makhluk hetero justru berbalik membungkus dan menelannya, meruntuhkan dinding pertahanan mereka menjadi gelombang besar yang mengamuk. Gelombang itu tidak berhenti setelah menelan Duryodhana. Ia terus melaju deras menuju posisi sikikan. Cahaya merah memenuhi aula istana saat Zack duduk diam di singgasananya. Di tengah kesunyian yang menekan, ia menyadari sensasi menguasai arus informasi raksasa. Kekuatan seorang Ultimate Amalgamator kini berada di tangannya. Sebelum pertempuran, Zack telah berjanji bahwa setelah memproses data kotak hitam, ia akan membangkitkan kekuatan penuhnya. Janji itu menjadi umpan bagi Duryodhana untuk turun ke medan perang. Namun tanpa diketahui Duryodhana, proses tersebut sebenarnya telah selesai lebih awal. Zack sengaja menahan kekuatannya, menunggu momen paling tepat untuk mengerahkan semuanya sekaligus, dan menjebak seluruh musuh dalam satu langkah. Ia mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep Sephirah Pilotre, tetapi baginya amalgamasi sejati adalah kemampuan menanamkan pikiran dan mengendalikan makhluk lain. Meski belum mencapai pengendalian memetika total, kekuatannya kini cukup untuk memanipulasi Corrupted melalui otoritas mirip Amberia, bukan dominasi Ascension sejati, melainkan kendali atas mesin Arktik. Dengan kemampuan untuk mengaktifkan lebih banyak memetika dan membentuk pikiran mendasar, Zack merasa tak ada lagi yang bisa menentangnya, baik Corrupted, Ascendant, maupun Babilonia. Di bawah aurora merah tua yang menyelimuti langit, ia memandang ke arah medan perang dan mengeluarkan perintah terakhirnya, gabungkan dunia ini. Pasukan mulai goyah, mesin bionik mempertanyakan kekalahan, sementara para konstruk memaksa diri bertahan karena mundur berarti akhir segalanya. Gelombang makhluk hetero terus menghantam tanpa henti, disertai pemboman dari laut beku. Di bawah aurora merah berdarah, keputusasaan semakin jelas di semua wajah yang kelelahan. Rosetta mengakui bahwa peluang terobosan hampir tidak ada karena semua sudah diambang batas. Ledakan rudal kembali mengguncang posisi mereka. Serangannya mirip dengan milik Derek. Namun lintasannya menunjukkan sumber lain. Palma tiba-tiba muncul dan menjelaskan bahwa lebih banyak outpost milik Kaisar Frostear telah muncul ke permukaan. Musuh ternyata masih menyimpan kartu tersembunyi. Simon menyuruhnya melindungi komandan, mengantisipasi bahwa ia adalah target utama. Tak lama kemudian, udara bergetar oleh seruan paus yang dalam. Seekor makhluk raksasa muncul dari laut beku, membuktikan dugaan Palma. Di atasnya berdiri Fyodor, salah satu panglima perang Frosteart yang pernah mereka temui. Melalui kacamata taktis, komandan melihatnya jelas, dan Fyodor menyeringai sinis, mengejek seolah luka besar bukan masalah bagi seorang konstruksi. Palma bersumpah akan membalas ejekan Fyodor dengan melubangi lebih banyak tubuhnya. Di tengah ketegangan itu, komunikasi dari Mina masuk. Ia kebingungan karena rencana mengaktifkan Malkuth melalui Derek tidak berjalan sesuai teori yang dijelaskan Asimov, yakni membangun susunan main virtual berskala besar dengan prinsip jaringan kawanan dan simpul pemimpin. Dr. Bear melaporkan bahwa unit pemrosesan Derek telah hancur.
membuat Rosetta dan Komandan menduga keterlibatan Alpha di masa lalu. Buset dah, itu masalah yang ada di chapter 00, jadi malapetaka sekarang. Alpha Oke. Akibatnya, Malkuth tak bisa diaktifkan secara normal. Meski begitu, Asimov menjelaskan bahwa paus bionik itu masih bisa berfungsi sebagai pusat data masif. Masalahnya, hanya Derek yang memiliki modul komputasi inti. Paus lain hanyalah terminal. Tapi Asimov menawarkan solusi berisiko, memindahkan Derek ke lokasi tertentu yang ditandai di peta untuk melakukan pemrosesan jarak jauh melalui server mereka. Palma langsung memprotes karena titik itu berada di tengah gerombolan musuh, dijaga tembok pencegat api dan paus bionik yang dikendalikan lawan. Namun Asimov menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju kemenangan adalah mengaktifkan Malkuth dan membangun susunan Mind untuk membalikan keadaan. Sebuah kekuatan yang diyakini mampu mengubah jalannya perang. Di tengah diskusi, pemboman kembali mengguncang medan, es retak, puing dan percikan api menghujani pasukan, sementara makhluk hetero terus menyerbu. Di atas semuanya, aurora merah makin menebal, menyelimuti langit dan bumi seperti kabut darah beku. Bahkan mesin Arktik dengan modul anti-amalgamasi kini hanya mampu bertahan tanpa bisa lagi berfungsi penuh. Di tengah pertempuran yang makin brutal, seorang konstruk terhuyung dan bersandar pada dinding runtuh, tubuhnya bergetar, kristal es mulai terbentuk di ujung jarinya. Tanda kristalisasi abnormal cairan vital akibat suhu ekstrim dan gangguan aurora merah. Ia mengeluhkan rasa seperti ada yang tercabut dari Mind, penglihatannya kabur, hingga nyaris tak mampu bertahan. Aurora merah tua terus menyelimuti langit, memicu kerusakan luas, unit mekanis bergerak tak stabil, banyak konstruk berlutut atau kehilangan kemampuan tempur, mundur terasa sebagai pilihan paling logis. Tetapi satu-satunya harapan yang tersisa adalah rencana putus asa Asimov dengan Derek. Saat komandan menanyakan apakah yang lain masih bisa bertahan, para prajurit menyatakan tekad mereka untuk terus melawan virus punishing hingga akhir. Rosetta pun menegaskan keinginannya untuk menang. Dengan sisa kekuatan dan peluang terakhir di tangan, komandan akhirnya memberi perintah, memulai operasi terobosan, dan seluruh pasukan menjawab dengan serempak. Pertempuran terus berkecamuk tanpa henti. Ledakan demi ledakan meruntuhkan dinding, debu es dan asap mesiu memenuhi udara yang diwarnai aurora merah. Makhluk hetero dan corrupted membanjir dari jalur pabrik bawah tanah yang aktif kembali. Sementara pasukan aliansi mulai kelelahan dan terdesak. Palma mengakui mereka terjebak, Lee tertahan oleh panglima perang, dan Simon nyaris tak mampu mempertahankan posisi. Seruan untuk mundur pun muncul. Di tengah keputusasaan itu, Rosetta menebaskan pedang peraknya, menyatakan bahwa kemenangan masih mungkin. Ia menolak mundur karena tanah ini akan jatuh ke tangan Kaisar Frosteart dan pengorbanan para prajurit akan sia-sia. Meski Palma meragukan harapan tanpa solusi konkret, Rosetta bersikeras menunggu satu kesempatan terakhir. Kekuatan yang bahkan ditakuti Ascendant, ia menyebut Diana, penjaga hutan, yang berjanji akan kembali. Sambil terus bertarung dan menahan gelombang musuh, Rosetta memerintahkan penarikan yang terluka serta menyarankan komandan mundur ke jarak aman demi menjaga koneksi Mind. Komandan menolak meninggalkannya, dan pasukan memilih tetap bertahan. Harapan tipis mulai tumbuh di antara mereka, menyadari bahwa mundur sekarang hanya akan membawa konsekuensi lebih besar bagi persatuan rute Arktik. Di sisi lain, Mina memerintahkan Dr. Bear mendorong seluruh mesin derek ke output maksimal untuk serangan berikutnya. Meski risikonya mesin bisa meledak, baginya, tanpa kemenangan, tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Rumyantsev menantang Lee secara langsung sebagai panglima perang Frosteart, dan Lee membalas dengan tekad untuk mengalahkannya cepat. Di sisi lain, Noan menyadari Simon tidak mantah seperti biasanya, dan Simon menjawab ringan bahwa ia akan melakukannya setelah mereka menang. Pertempuran ini menjadi pendirian terakhir, dengan jumlah dan persenjataan yang kalah. Seluruh pasukan bertarung dengan tekad putus asa, seolah tak lagi memiliki apapun untuk dipertahankan selain kemenangan. Komandan berharap siapapun yang berhasil menerobos dapat segera mendukung kawanan Paus, meski itu lebih terdengar sebagai doa daripada perintah. Di tengah perjuangan tanpa henti dan harapan akan keajaiban, sebuah suara tiba-tiba terdengar meminta maaf karena terlambat.
Ketekunan mereka akhirnya membuahkan hasil. Momen keberuntungan tiba sesuai harapan. Diana menyadari bahwa keberuntungan tak pernah memihaknya. Sejak menjadi penjaga hutan dan saat Arctic Root Union dilanda krisis, ia tahu harus mengandalkan tekad, bukan nasib. Di atas paus bionik, Fyodor menyambut kedatangannya dengan sindiran, belatinya beradu dengan ujung tombak Diana. Duel mereka menjadi bagian dari banyak pertempuran sengit di pot yang dikendalikan. Para penjaga hutan menyerbu paus-paus itu, namun setiap pendaratan langsung disambut gelombang corrupted yang keluar dari dalam tubuh paus untuk mempertahankan posisi. Di tengah kekacauan, Mina mengarahkan derek maju dengan fokus penuh, menempatkan paus lain sebagai penghalang sementara Asimov memastikan sumber daya komputasi siap. Mereka hampir mencapai titik yang ditentukan. Fyodor menyadari ancaman itu dan memerintahkan penembakan torpedo untuk menggagalkan upaya mereka. Diana segera mencegahnya, kembali menyerang dengan tombaknya. Fyodor, meski mengaku bukan pejuang sejati, terpaksa terus berduel. Ia menghunus pedang kedua untuk menjepit tombak Diana di antara bilahnya, tetap menyindir bahkan di tengah pertempuran. Garis depan menegang saat Asimov melaporkan tim Dr. Mina tinggal 2 km lagi. Di tengah tekanan aurora merah, dari jantung kawanan makhluk hetero terdengar suara robekan mengerikan. Sosok yang terhimpit tiba-tiba meledak keluar. Duryodhana bangkit sambil tertawa, menghancurkan monster di sekitarnya dan mengaku berpura-pura mati demi mencari kekuatan seperti Hylotres Sephira. Ascendant itu menerjang lurus ke arah Rosetta. Palma memerintahkan perlindungan, namun Rosetta memilih tetap di garis depan, yakin ia bisa mengalahkannya. Saat tinju Duryodhana menghantam, Rosetta bertahan, menancapkan lapis bajanya ke es dan membalas dengan pedang silang. Pertarungan jarak dekat pun pecah, sementara jarak ke titik target terus menyusut. Rosetta memanfaatkan momentum lawan, membanting Duryodhana ke dinding es retak dan meminta penguatan koneksi mind. Ia menyerang habis-habisan, tapi kabar buruk datang. Derek dicegat makhluk hetero 500 meter dari target. Duryodhana memanfaatkan celah itu, menghantam Rosetta dan mengejek bahwa paus Fyodor telah dihentikan, sementara pasukannya akan mengerumuni target. Komunikasi dengan tim Dr. Mina terputus, membuat situasi makin genting. Meski begitu, Rosetta menolak menyerah dan menegaskan mereka masih berjuang. Duryodhana membalas dengan ambisi menaklukkan semuanya dan merebut seluruh kekuatan. Sementara Rosetta menantangnya dengan keyakinan bahwa tim Dr. Mina belum tentu kalah. Lengan mekanik Duryodhana melonjak penuh energi dan menghantam Rosetta dengan kekuatan berlipat, nyaris menelannya, namun Rosetta tetap berdiri, menegaskan bahwa Dr. Mina dan timnya pasti berhasil. Tugasnya hanya percaya dan bersiap. Saat Duryodhana melepaskan serangan terkuatnya yang membidik kepala Rosetta, sebuah transmisi asing tiba-tiba memotong saluran. Armada pendukung penjaga hutan telah tiba dan komando akan dialihkan ke Grey Raven. Sinyal sekutu muncul di layar taktis, dan Sikikan langsung memerintahkan serangan. Getaran jauh dan nyanyian paus bergema ketika suara Dr. Mina kembali, memerintahkan Rosetta memulai transformasi sekarang. Asimov ragu karena posisi belum sepenuhnya aman, dan risiko runtuhnya kesadaran Rosetta masih menghantui. Namun untuk menjatuhkan Duryodhana, mereka tak bisa menunggu lebih lama, mereka harus percaya. Menyadari rencana itu, Duryodhana menyerang dengan niat membunuh. Di detik terakhir, Rosetta berhasil memblokir tinjunya. Meski ditekan kekuatan luar biasa, ia tidak mundur selangkah pun. Rosetta menegaskan bahwa ia tak pernah bergantung pada keberuntungan. Ia selalu bersiap, agar ketika kesempatan datang, ia bisa merebutnya tanpa ragu. Dengan tekad bulat, ia menyatakan pada komandan bahwa ia harus memenangkan pertarungan ini. Melalui koneksi mind, resolusinya terasa jelas. Momen yang ditunggu akhirnya tiba. Sikikan menjawab dengan keyakinan penuh, menyuruhnya bersinar seperti aurora. Di bawah cahaya merah langit, waktu seakan melambat. Rosetta diselimuti cahaya putih. Matanya menyala bukan hanya oleh tekad,
tetapi oleh penolakan terakhir terhadap nasib buruk yang terus membayanginya. Ia memilih menjaga kesempatan tunggal di tengah keputusasaan dan menghargai setiap langkah yang membawanya sejauh ini. Dan akhirnya, ia meraih keberuntungan, nama Sandi Malkut aktif, seluruh sistem berjalan, susunan dikerahkan, dan Rosetta bersumpah akan menghancurkan setiap rintangan di hadapannya. Di bawah aurora merah tua, seberkas cahaya hijau tiba-tiba menembus langit dan berputar melawan rona berdarah itu. Cahaya hijau yang lahir dari susunan Mind Rosetta mulai menekan aurora merah, meredakan sensasi terbakar yang menyelimuti medan perang. Para bionik dan konstruksi menyadari tubuh dan kesadaran mereka kembali stabil. Asimov menjelaskan bahwa fenomena itu berasal dari frame Rosetta, prinsipnya sama seperti aurora merah. Saat menoleh, terlihat pedang cahaya Rosetta kini berpendar hijau pucat. Dengan satu ledakan kekuatan, ia menghantam lawannya. Di kejauhan, tembok runtuh, Duryodhana tak terlihat, jelas terlempar oleh pukulan itu. Rosetta menatap komandan dalam diam, cahaya hijau menyelimuti bahunya. Menunggu perintah akhir, Sikikan memberi aba-aba, dan Rosetta bergerak maju untuk mengklaim kemenangan.立て、戦士たちよ。どれほど戦況が不利でも私たちはここまで食らいついてきた。あと一歩だけついてこい。この戦いの意味を私が証明してみせる。勝利はもう目の前に。今より総帥として命じる。全軍突撃。限界突破。人馬一体。回復できた。行くぞ。この戦争を終わらせるなら今です。士気が高いうちに兵士に侵食体の生産ラインを壊滅させましょう。どうやって？工場のコアは高壁の向こう側、宮殿にある。でも今兵士たちはそこへ行く術がありません。指揮官、あの塔を壊せば通り道にならないかな。氷壁を打ち破る。
魔の怪物め、超細か動くな。今回は私たちが彼女を止める。極地の民の心意気を見せてやる。そう言ってあっさり死なないでよね。我が祖国を記念する。あの時連合ではソフィア狂熱が流行っていた。みんなはここが世界の中心になれると思っていたんだわ。この塔は2本の鎖で固定されてるわ。それを壊せば道ができるはず。それなら僕が3、2、1発射。ルメンツェフ、手持ちの戦力を集結せよ。砕けろ。すまない、クジラの群れは止められない。問題ありません。混戦に入っただけです。強い。私より強いではないか、金髪よ。そろそろ終わりです。未知の星空へ向かう。旧ソフィア市はかつて天候科学が発展していたらしい。よし、2本目もお願い。3、2、1命中。Lugob banget dari tadi bang. Greget gua nontonnya. Ya maklum aja sih Meng. Kan baru pertama kali juga main map gede kayak gini. Mana tahu jalan. Ya tinggal ikutin titik kuning itu. Ya sabar, kontrolnya susah ini Jir. Bodoh amat. 指揮官、これで塔に近づける。Dah salah lagi anjir.さすがは主席殿。ノア、パルマ、みんなを連れて行ってくれ。宮殿への通り道ができたぞ。やっとここまで来れた。全軍突撃。Centaur menyerang barisan musuh seperti badai. Tubuh perak Rosetta berkilau di atas es saat ia menerjang maju, keempat kukunya menghancurkan tanah beku. Setiap ayunan pedangnya meremukan koruptet di belakangnya, memecah mereka berkeping-keping. Ia menembus pengepungan seperti anak panah yang membelah es, meninggalkan pusaran puing dan bagian tubuh hancur di belakangnya.
Di medan perang Sopiasburg, tak ada yang mampu menghentikannya. Di bawah benturan aurora hijau dan merah, Mina bertarung liar di garis depan, mengayunkan palu pemecah esnya dan menghancurkan Corrupted satu persatu. Dengan susunan yang memperkuatnya, ia merasa tak terhentikan, meski dokter berpanik karena array itu tak dikalibrasi untuk manusia. Sambil terus bertarung, Mina membuka saluran ke Asimov dan menuntut penjelasan tentang teknologi amalgamasi. Asimov menjelaskan bahwa amalgamasi adalah jembatan antar mind, membangun jaringan kesadaran kolektif yang menyatukan individu menjadi satu sistem makro. Ketidakstabilan pada hibrida humanoid Persatuan Rute Arktik ternyata bukan cacat, melainkan celah desain yang sengaja dibuat untuk melengkapi sistem ini. Tujuan akhirnya adalah menciptakan entitas lengkap melalui kesadaran bersama, inti dari kekuatan Malkuth. Mina lalu mempertanyakan aurora merah milik Kaisar Frosteart. Asimov mengungkapkan bahwa itu adalah varian Corrupted. Alih-alih sinkronisasi sejati, Frosteart memaksakan kehendaknya, menyerap not lain hanya sebagai perpanjangan emosinya. Ia tak membutuhkan jangkar seperti Derek. Cukup menanamkan satu emosi dominan untuk mengaktifkan modul tempur. Sementara pertempuran kembali memuncak tanpa pihak yang unggul, Mina menunda diskusi teknis dan kembali menerjang ke medan tempur untuk membantu Dr. Bear, mengabaikan peringatannya sekali lagi. Seorang pria bersuara kasar berteriak memanggil Evan saat kekacauan terjadi. Terdengar sesuatu terlepas, Evan menjerit kesakitan, dan akhirnya suasana mereda. Seorang anak memastikan keadaannya, dan Evan menyadari lengannya kaku serta nyeri. Namun yang lebih ia khawatirkan adalah sinyal yang harus mereka kirim. Sebelumnya, kelompok mereka memancing perhatian di gerbang New Sopiasburg, lalu menaiki kapal untuk menyelamatkan beberapa konstruksi dalam misi penting. Saat tiba di titik tujuan dan memeriksa perlengkapan, mereka mendapati sebagian perangkat rusak akibat pertempuran sebelumnya. Anggota ARU kebingungan mencari cara memperbaikinya, sementara konstruksi menjelaskan bahwa unit komunikasi terlalu sensitif, dan membutuhkan seseorang setinggi sekitar 2 meter untuk menjangkaunya, tapi tak seorang pun memenuhi syarat itu. Tanpa ragu, Evan mengusulkan solusi sederhana. Mereka akan saling menumpuk, ia mengangkat tangan meminta tumpangan, dan anak-anak lain segera ikut membantu. Konstruk memastikan bahwa operasi garis depan berhasil dan memuji Evan karena mampu bertahan lebih lama dari dugaan, tapi Evan kesal dipanggil, "Nak," dan menegaskan namanya. Saat seseorang menunjuk ke langit, mereka melihat aurora hijau menyala terang. Evan spontan menyebut nama Rosetta, merasa seolah bisa melihat para pejuang di balik cahaya itu. Lalu tanpa sadar melangkah maju ingin memastikan keadaan mereka. Ursa tiba sebagai bagian armada pendukung, memperkenalkan diri sebagai bionik yang diutus untuk menjaga mereka dan menyampaikan terima kasih atas keberanian kelompok itu. Mendengar pengakuan tersebut, beberapa dari mereka tak kuasa menahan tangis. Ursa lalu mengatur evakuasi yang terluka. Namun sejumlah penjaga sipil bersenjata memutuskan bergerak kembali ke Sopiasburg lama, berniat membalas kehancuran kota mereka dan melirik Evan saat berkata akan mengambil kembali sesuatu. Lalu Ursa mendesah, menepuk kepala Evan, lalu segera memerintahkan agar 2 perahu mengikuti mereka agar tidak terbunuh. Rosetta menerobos garis musuh dalam wujud centaur, menghancurkan es di bawah derapnya dan menabrak gerbang kekaisaran hingga sosok di dalamnya terlihat, Zack. Sikikan memanggilnya, namun Zack bersikeras dipanggil Kaisar Frosteart. Ia memuji perjuangan Rosetta dan rekan-rekannya, lalu menawarkan akhir perang jika mereka tunduk. Dengan 2 ultimate amalgamator, ia yakin ARU bisa melanjutkan ambisinya menyatukan dunia melalui amalgamasi. Rosetta menolak mentah-mentah, menyebut gagasan itu hayalan. Zack membalas bahwa dunia yang terpecah dan penuh konfliklah kebodohan sejati.
ia mempertanyakan apakah mereka sungguh memahami apa yang dibutuhkan untuk mengalahkan virus Punishing. Sekadar melawan ancaman tak cukup, konflik harus dicabut dari akarnya. Saat ditanya tentang konflik yang tidak perlu, Zack menjawab, pertikaian. Ia mengingatkan tragedi di Sophia-sburg, ketika virus Punishing memicu kepanikan, membuat elit dan rakyat saling berebut sumber daya hingga tatanan sosial runtuh. Zack mengungkap bahwa di tengah kekacauan Sophia-sburg, Corrupted menyusup ke pusat kekuasaan. Untuk menghentikan virus Punishing, ia terpaksa meledakkan kota bersama segelintir pengikut. Baginya, bukan virus yang menghancurkan Sophia-sburg, melainkan manusia yang saling mencabik dalam kepentingan sempit. Ia yakin umat manusia akan terus mengulangi kesalahan itu jika tetap terpecah. Rosetta menolak gagasan penyatuan paksa, namun Zack bersikeras bahwa konflik lahir dari benturan keinginan yang dibentuk oleh memetika, seperti bangsa dan ideologi. Selama manusia terfragmentasi, kekuatan mereka tercerai-berai. Dengan membentuk satu surga di bawah persatuan Rute Arktik, ia percaya memetika yang terpecah bisa dihapus dan umat manusia kembali pada kesatuan sejati. Namun Sikikan menyamakan idenya dengan Corrupted atau Red Tide, tetapi Zack menegaskan perbedaannya. Jalannya bukan kehancuran, melainkan melahirkan satu memetika terkuat, persatuan Rute Arktik. Dengan keyakinan membara, ia menawarkan pilihan terakhir, tunduk atau menjadi penghalang amalgamasinya. Rosetta menolak, menyebut visinya memusnahkan kehendak bebas, dan bersumpah menghentikan kebangkitan masa lalu Aru, dan Sikikan memerintahkan mengakhiri perang. Dalam diam tegang, aurora merah menyala di langit saat Zack dan Rosetta bersiap, masing-masing siap membuktikan keyakinannya demi menentukan masa depan Arktik dan dunia ini.この戦いで誰がこの極地の未来を滑る王なのかを決する。決着をつけようザルク。受け止められる。貫け。制限解放。すべての敵を打ち砕く。始めるとしよう。構想よ、貫け。私は標高ザルク、最後の君王だ。私の番だ。先生を切り裂く。おちょ問題ない。変身。すべての敵を打ち砕く。この力は尋常じゃない。急いで戻って戦いを終わらせよう。私は決して止まらない。ずっと足止めできると思わないで。
この全てを無駄にはさせない。教皇の名のもとに力と栄光をこの身に。これが真の世界を攻める力だ。あなたの幻想を砕いてやる。問題ない。遅い。先生を切り裂く。問題ない。全ての敵を打ち砕く。問題ない。先生も切り裂く。受け止められる。貫け。問題ない。世界を香り付けにしてやる。防御に専念して。先生。問題ない。遅い。問題ない。変身。絶対に引かない。先生も切り裂く。問題ない。天下無双。全ての敵を打ち砕く。
える敵は残ってない。指揮官、私たちの勝利。 Aurora hijau menekan cahaya merah di langit saat Rosetta dan Zack kembali berbenturan di darat. Pedang Rosetta menahan laju Zack, namun ia tetap bersikeras sebagai Kaisar Frosteart, membela visinya tentang memetika serta amalgamasi, sebagai satu-satunya jalan menyelamatkan dunia. Rosetta menolak, menegaskan bahwa berjuang demi kemanusiaan sudah cukup tanpa memaksakan penyatuan kaku yang menghapus kehendak bebas. Pertarungan meningkat ke udara, tombak es Zack dan pedang cahaya Rosetta saling beradu. Setiap benturan mengguncang ruang dan membuat Aurora bergelombang. Zack bersikukuh bahwa pengorbanan demi persatuan rute Arktik tak boleh sia-sia. Sementara Rosetta menegaskan masa lalu itu tak lagi relevan. Atas perintah Sikikan, Rosetta memanggil Malkuth dan berubah ke wujud centaur di udara. Serangan sayap cahayanya menghantam Zack ke tanah, memecahkan topengnya dan memperlihatkan kelelahan serta fanatismenya. Namun energi Rosetta juga hampir habis. Ini transformasi terakhirnya. Rosetta menyatakan bahwa ia hanya peduli pada rakyat, bukan pada ambisi Aru. Jika persatuan rute Arktik hanya membawa penderitaan, maka ia akan menghancurkannya di sini. Di tengah gemuruh perang yang memuncak, keduanya mengumpulkan sisa energi untuk satu serangan penentu. Dengan raungan bersamaan, mereka menerjang. Benturan terakhir mengguncang es, memecah tanah dan membuat Aurora bergetar. Pertarungan pamungkas yang akan menentukan pemenangnya. Rosetta berdiri sebagai pemenang sementara Zack membeku di tempat, armornya rusak dan tubuhnya dipenuhi luka. Dengan sisa tenaga, ia memperingatkan bahwa meski dirinya ditolak, dunia tetap akan terpecah dan memetika yang saling bertentangan akan terus melahirkan Corrupted. Ia mempertanyakan apakah Rosetta mampu terus menekan konflik seperti hari ini, namun Sikikan menegaskan bahwa Rosetta tidak sendirian. Zack tersenyum pahit, mengakui mungkin itulah perbedaannya. Dengan suara yang melembut, ia membuat satu permintaan terakhir sebagai patriot, menjadikan tanah bersalju itu mercusuar paling terang di bumi. Namun Rosetta menolak, khawatir cahaya yang terlalu mencolok justru mengundang ancaman baru. Dalam diam, Zack menerima jawaban itu. Ia berbalik menuju istana di bawah cahaya Aurora, memilih mengakhiri perang dengan caranya sendiri, dan mempersilakan mereka menyatakan kemenangan. Meski masih ada pertanyaan tersisa, Rosetta dan Sikikan memahami bahwa saatnya telah tiba untuk mengumumkan akhir pertempuran. Zack kembali ke istana dengan niat menghentikan produksi Corrupted dan mengakhiri amalgamasi. Namun di ruang singgasana, Duryodhana telah menunggunya, dikelilingi aura punishing. Ia mengingatkan perjanjian lama mereka. Zack pernah meminta bantuannya untuk berperang melawan umat manusia, dengan dirinya sendiri sebagai bayaran setelah perang usai, dan kini Duryodhana datang menagih. Zack menolak, mengakui ia tak lagi memiliki apapun untuk ditawarkan pada virus punishing. Jadi Duryodhana bersiap menyerang, namun tiba-tiba Rumyantsev muncul dan menahan pergelangan tangannya. Alarm kelebihan beban menyala di seluruh aula, tanda keputusan terakhir telah diambil. Dengan tekad untuk kemanusiaan dan tanah airnya, Zack memilih menyeret Duryodhana bersamanya. Ledakan dahsyat menelan istana. Api merah membumbung sebelum tertutup badai salju dan Aurora. Di kilasan cahaya terakhir, terlintas di benaknya gambaran bumi yang biru dan damai. Perang pun berakhir. Tak lama setelah kemenangan Rosetta atas Kaisar Frosteart menggema di seluruh medan perang, istana tiba-tiba meledak dahsyat. Ledakan itu memutus kendali atas pasukan Zack. Barisan mereka kacau dan tercerai-berai seolah kehilangan pusat komando. Aurora merah terakhir pun padam dari langit, sementara dua panglima perang yang tersisa bersama Ascendant Duryodhana menghilang tanpa jejak. Dengan para pemimpin runtuh dan kekuatan musuh hancur dari dalam,
perang akhirnya benar-benar berakhir. Pada hari kedua setelah situasi terkendali, Rosetta menunggu di luar sebelum mengajak berbicara di hamparan salju yang sunyi. Ia mengungkapkan bahwa Zack sendirilah yang memicu ledakan itu, dan ia tewas bersamanya. Setelah jeda hening yang singkat, Rosetta mengakui bahwa sebagian pemikiran Zack tentang perpecahan manusia mungkin ada benarnya. Namun menjadikan Aru sebagai satu memetika tunggal yang dipaksakan tetaplah langkah yang terlalu ekstrim. Masa depan tidak boleh dibelenggu oleh nama, warisan, atau ambisi masa lalu. Ia harus ditentukan oleh pilihan mereka yang hidup sekarang. Bagi Rosetta, keinginannya sederhana. Hidup dengan baik, agar suatu hari dapat berkata pada orang-orang yang mencintainya bahwa ia baik-baik saja. Pembicaraan kemudian beralih pada laporan pengintai. Di Sopiasburg lama ditemukan beberapa instalasi baru menyerupai stasiun pangkalan, dengan konsentrasi residu virus punishing berwarna merah pekat. Area tersebut tidak dapat diakses kendaraan, dan berjalan kaki akan memakan waktu terlalu lama. Karena itu, Rosetta menawarkan untuk membawa Shikikan menungganginya menuju lokasi, bahkan telah menyiapkan pelana khusus untuk perjalanan itu. Saat mereka bersiap, Dr. Bear, Lee, Noan, Palma, dan Simon muncul dengan laporan tambahan. Mereka muncul dari tikungan satu persatu seperti sebuah prosesi. Simon tampak paling mencolok dengan wajah pucat dan kondisi yang jelas belum pulih. Mereka rupanya baru saja berbicara sebelum menghampiri. Kemunculan mendadak itu membuat ekspresi Rosetta sempat berkedip kecewa, entah karena rencananya terganggu atau karena alasan lain yang tak terucap. Namun ia segera menutupi reaksinya dengan senyum pasrah, lalu mengucapkan kalimat klasiknya, mengisyaratkan bahwa hari itu bukan hari keberuntungannya. Dia kayak mau ngungkapin perasaan, Bang. Kayaknya sih, Meng. Cuma dapat timing gak tepat kayak gini kasihan juga. Padahal dikit lagi itu. Yang waifuin Rosetta pasti lagi lompat-lompat sekarang. Karena tahu Rosetta suka sama Shikikan. Bisa aja lu, Meng. Tobatlah kalian para manusia no-lab. Hasen mempertanyakan arah pasca perang. Tanpa Gestalt, umat manusia membutuhkan bentuk kekuatan baru untuk melawan virus punishing, mungkin seperti Malkuth. Asimov menjelaskan bahwa meski Malkuth belum sempurna, potensinya sudah terbukti. Penelitian terhadap Mind masih tahap awal, dan mengaktifkan kembali Pilotre of Ousia menjadi opsi paling realistis, terutama setelah performa tempur Limpidity menunjukkan kemampuannya membalikkan keadaan. Hasen menegaskan sumber daya bukan masalah, namun mengkhawatirkan risiko kegagalan. Asimov mengingatkan bahwa ada pihak lain yang juga mengincar proyek tersebut. Ia menyinggung penyerangan ke Babilonia yang beriringan dengan perkembangan frame Limpidity milik Leaf, serta kemunculan Zack sebagai Kaisar Frosteart dan Ascendant yang mengaku sebagai Duryodhana di wilayah Arktik. Semuanya tampak terlalu terkoordinasi untuk sekadar kebetulan. Hasen mengingatkan bahwa proyek itu telah lama ditangguhkan, dan hampir seluruh materi riset hancur pada era pasca pandemi karena alasan tertentu. Namun tiba-tiba, seorang wanita berpakaian ungu keperakan memasuki ruangan dan menawarkan dokumentasi asli dari zaman keemasan. Ia memperkenalkan diri sebagai Nirvatia, Direktur Keamanan Dewan Sains. Nirvatia menjelaskan bahwa di zona radiasi Chartaki, tempat lahirnya MIND, hasil penelitian lama terkubur di bawah kabut merah akibat ledakan Akdilek. Intelijen militer mendeteksi seorang Ascendant berusaha mencapai kota tersebut. Ia menegaskan bahwa mereka bukan satu-satunya yang mengincar Pilotre of Ousia, dan waktu untuk bertindak semakin menipis. Di dalam fasilitas penelitian terbengkalai yang dipenuhi serpihan logam dan pipa rusak, John Doe bertemu Duryodhana. Mereka saling menyindir soal nama samaran dan persembunyian yang tersembunyi seperti labirin. Meski tubuh Duryodhana penuh luka sepulang dari ekspedisi Arktik, ia bersikap acuh tak acuh, mengakui telah salah menilai jejak Sephiroth yang dikejarnya, hanya sisa samar tanpa hasil berarti. Percakapan mereka terasa dingin dan penuh jarak, menegaskan bahwa mereka hanyalah sekutu sementara. Lalu perhatian Duryodhana kemudian tertuju pada panel kontrol, tempat sebuah ember emas tembus pandang dipajang. Di dalamnya terkurung seorang gadis muda yang tertidur, sulur transparan menjulur dari dadanya dan bergerak perlahan di dalam damar. Duryodhana merasakan aroma yang sama seperti yang ia cari sebelumnya. John Doe menyuruhnya kembali dan melaporkan status FOS. Sementara ia akan menangani urusannya di sini, Duryodhana pergi begitu saja, bahkan membiarkan pintu terbuka, membiarkan angin dingin dan debu masuk. Setelah itu,
John Doe mengaktifkan panel, ember mulai bersinar, sulur emas pucat merayap keluar dan melingkari peralatan di ruangan, gadis di dalamnya pun terbangun, membuka mata dan bertanya waktu. John Doe menyuruhnya keluar dan melihat sendiri, angin terus berembus melalui pintu terbuka, sementara sulur-sulur bergerak semakin aktif, dan atmosfer ruangan dipenuhi rasa kebencian tak terdefinisi, seolah ada sesuatu yang ikut terbangun bersama gadis itu. Dan chapter 39 selesai, story yang cukup seru untuk diikuti, dan lumayan keren juga, gak nyangka juga baru ngikutin story terbaru dan melihat progres story udah sejauh ini. Pasti bikin penasaran bakal seperti apa cerita selanjutnya. Cukup banyak yang bisa dirangkum sebenarnya. Cuma intinya story ini adalah perkembangan teknologi frame Malkuth, yang bisa dibilang powernya melebihi beberapa Ascendan. Ya udah guys, karena gua gak mau kebanyakan overthinking soal story selanjutnya. Gua hanya mau bilang mulai sekarang gua bakal utamakan story terbaru dulu. Sisanya akan gua pakai buat bahas story lama, karena gua pribadi emang sangat penasaran sama story terbaru. Jadi ya udah sampai sini aja videonya, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Salam online Sikikan. Untuk file yang ada di story ini udah Bang Amam pisah dan posting di FB ya guys. Kalian bisa cek link yang ada di postingan terbaru di channel ini kalau mau baca. Biar tahu detail kondisi story. Dan salam online Sikikan.